memberikan suara terkait pantikan pertanyaan pertama mengenai penyebab atau latar belakang fenomena pengemis. Di sini ada Laras, terus ada Idelia, ada Riki Rizaldi, Apta, terus Okti, Anissa, Siti Syarifa, Ayu Wulandari, terus juga ada Rizal Zeri. Barangkali mau memberikan masukan dan perspektif dari kalian, silakan. Atau mungkin yang di sini yang seperti aku ketahui ya, kalau misal penyebab atau latar belakang itu kan banyak banget nih. Kayak misalnya dari faktor ekonomi, terus tuntutan dari atasan, kayak bos pengemis itu, terus juga ada faktor budaya atau lingkungannya itu mereka dari lingkungan yang memang udahlah kamu minta-minta aja nggak apa-apa kok gitu. Itu juga berkaitan dengan didikan dan mindset dari orang tersebut. Tuh, mungkin ada yang dari psikologi, Anissa Lut, bisa open mic Anissa. Oke, bisa Seta. Kedengeran kan suaranya? Kedengeran Anissa. Oke. Jadi di sini aku mungkin mau bahas dari sisi psikologi ya. Mungkin fenomena ini udah jadi seperti mentalitas kolektif di Indonesia kali ya. Dan kita mungkin bisa lihat ini dari perspektif psikologi sosial, khususnya di teori-teori tentang altruism atau prosocial behavior atau perilaku prososial gitu ya, bahwa uh, pengemis ini terkadang memanfaatkan sikap prososial dan altruisme yang kita punya gitu. Jadi secara otomatis ya ketika kita lihat ada pengemis, ada gelandangan gitu ya. Nah, otak kita tuh langsung ngirim sinyal bahwa wah kasihan juga ya kita lihat pengemis ini gitu. Jadi di bagian otak kita ya khususnya di hipotalamus ya, itu ngirim sinyal itu gitu. Jadi muncul perasaan kasihan gitu kan, dan bahkan kita bisa muncul perasaan guilt atau rasa bersalah ketika kita nggak menolong orang-orang ini gitu. Nah dari situ juga akhirnya kita ngasih mereka mungkin bisa berupa uang atau berupa makanan gitu ya, atau barang-barang yang lain gitu. Nah dengan kita ngasih itu, dengan kita kasih mereka perasaan-perasaan tadi ya, perasaan-perasaan kasihan, perasaan bersalah karena nggak nolong itu bisa mereda. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat dari sisi psikologis, alasan kenapa sih kita tuh menolong orang itu karena itu bisa dilihat dari situ. Nah, dan di sini sebenarnya sulitnya di sini ya, karena ya mau nggak mau kita namanya manusia ya pasti punya sikap prososial ini gitu. Secara otomatis ketika kita lihat orang yang kita anggap kasihan ya kita akan tergerak untuk menolong mereka gitu. Walaupun terkadang di sisi lain malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, kayak yang tadi Raseta sebut juga tentang bahkan ada bos pengemisnya sendiri gitu, bahkan ada eksploitasi anak. Nah, yang kayak gini-gini tuh yang jadi masalah yang sulit sih menurutku. Nah, mungkin oke lah kalau memang pengemis itu punya latar belakang khusus ya, yang akhirnya memaksa dia harus jadi pengemis. Tapi gimana dengan orang-orang yang sekedar males gitu, kayak yang tadi aku sebutin. Bahkan yang aku pernah baca di sebuah situs berita juga ada beberapa pengemis yang sebenarnya dia punya rumah dan mobil yang bagus gitu. Let's say ya dia orang yang mampu lah secara material gitu. Nah ini kan kemudian yang jadi masalah gitu ya, bahkan merambat jadi masalah sosial gitu. Nah ketika udah jadi masalah sosial ya pastinya kita semua ikut berkontribusi dalam penyelesaian masalah ini gitu ya. Tapi sebelum mungkin masuk ke solusi yang bisa aku tawarkan, aku bakal jelasin dulu kali ya. Kalau kita terus-terusan menormalisasikan perilaku meminta-minta ini ya, akhirnya jadi kebiasaan gitu. Karena kalau
kalau kita mau lihat lagi dari teori psikologi ya, khususnya dari perspektif behavioristik sosial, di mana perilaku kita itu sebenarnya muncul karena ada reinforcement, ada penguat positif. Penguat positif ini bisa dari orang lain gitu, jadi dari pengaruh sosial. Misalnya karena kita terlalu sering menormalisasikan kebiasaan meminta-minta ini ya, akhirnya karena kita sering ngasih juga. Nah, akhirnya mereka perilakunya lebih sering muncul karena ada penguat itu gitu. Kalau jadi yang bisa kita lakuin ya kita mengurangi penguatan positif itu, misalnya dengan tidak menormalisasikan perilaku itu. Kayak misalnya kita boleh lihat berkaca dari negara maju gitu ya, dimana di sana orangnya nggak menormalisasi perilaku meminta-minta. Akhirnya ya orang-orang di sana mau minta-minta nggak bisa gitu, karena orang lain nggak menormalisasikan itu. Karena gini loh, kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya perilaku kita itu sedikit besarnya dipengaruhi oleh sosial, sedikit besarnya dipengaruhi oleh perspektif orang lain, oleh pendapat orang lain gitu. Tentang misalnya kita, misalnya ada pengemis gitu ya, karena dia melihat orang-orang tuh nggak apa-apa ngemis gitu, nggak apa-apa minta-minta, karena juga banyak yang ngasih juga gitu. Akhirnya perilaku itu tetap muncul, sering muncul, akhirnya jadi kebiasaan. Dan ya tadi akhirnya ada dampak-dampak negatifnya gitu kan, orang yang sebenarnya dia mampu, baik secara psikologis, secara fisik juga dia mampu untuk cari kerja, untuk cari uang, tapi malah jadi pengemis. Nah, terus gimana nih? Kan di sisi lain kita pengen bantu ya, tapi di sisi lain kita juga pengen menyelesaikan masalah sosial ini supaya nggak semakin merambat gitu ya. Nah, kalau menurutku kita bisa tetap membantu mereka, tapi melalui lembaga yang memang udah kredibel dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis ini. Jadi jangan langsung ke individunya gitu, tapi kita bisa membantu mereka melalui lembaga-lembaga, misalnya di dinas sosial ya, atau LSM, atau yayasan-yayasan sosial yang lainnya. Dan secara mental juga kita bisa encourage mereka gitu loh, untuk do something more. Jadi lakuin hal lain gitu selain mengemis gitu, selain meminta-minta. Karena ya ada hal yang lain yang bisa kita pelajari gitu, yang bisa kita jadikan pekerjaan gitu ya, selain mengemis. Jadi kita bantu mereka untuk bisa lepas dari jerat perilaku meminta-minta itu ya. Lalu mungkin kalau kita singgung ya, tentunya dari sisi pemerintah juga punya peranan ya. Artinya pemerintah bisa ngadain pelatihan, rehabilitasi untuk orang-orang gelandangan mungkin, atau psikotik ya, karena pengemis di jalan itu kan biasanya juga terdiri dari orang-orang ODGJ ya, dan yang psikotik juga yang udah pernah sembuh juga. Jadi pemerintah bisa memberikan mereka pelatihan untuk bisa punya keterampilan gitu. Jadi yang nggak mengandalkan dengan mengemis gitu. Dan biasanya tadi ya aku udah nyebut tentang ODGJ atau psikotik ya. Nah, ini juga kaitannya dengan akhirnya kesadaran masyarakat atas kesehatan mental gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang yang di jalan itu, yang jadi gelandangan dan pengemis itu, khususnya ODGJ ya, itu kan karena keluarga mereka nggak ngurusin mereka gitu kan. Dalam artian, ya mereka dilepas aja gitu di jalanan, akhirnya kan jadi masalah sosial juga kan. Jadi ya ini pentingnya juga untuk kita bisa aware atas isu-isu kesehatan mental juga. Mungkin itu sih Seta yang bisa aku paparkan sekarang. Oke, makasih Anissa Lut buat tanggapan dan perspektifnya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menguatkan pendapatnya dari Anissa
atau bahkan mau menyanggah, atau bahkan mau mematahkan argumen dari Anissa Lut, silakan, boleh banget. Ayo, mungkin mau dilihat dari perspektif ekonomi, atau perspektif lingkungan, atau perspektif hukum, silahkan. Aku persilahkan waktu dan layarnya untuk memberikan perspektif teman-teman. Apa aku panggil aja ya, biar forumnya nggak mati gitu loh. Tadi kan udah aku pantik tuh, ada dari apa sudut pandang hukum, yaitu dari konstitusi kita pasal 34 UUD NRI, terus juga ada dari undang-undang tentang kesejahteraan sosial, terus juga ada dari Perbub juga. Nah, aku pengen lihat perspektif dari Ricky Rizaldi nih sebagai anak hukum juga. Silakan Ricky, gak apa-apa untuk memberikan argumen kamu, boleh gak harus dari perspektif hukum juga gak apa-apa. Mungkin di lingkungan kamu ada pengemis yang bagaimana gitu, dan kamu gimana sih caranya menyikapinya? Silakan Ricky. Suara saya udah dengar belum nggak? Udah. Jadi gini, kalau menurut aku tuh gini, misal ya orang yang mengemis atau ngamen kan itu pasti punya alasan kan ya Kak? Atau itu mungkin dari ekonomi atau ya gitulah. Tapi intinya kan kita kan juga punya hak-hak gitu loh sebagai warga negara, kayak hak ekonomi dan sosial, terus hak politik, hak sipil, terus hak yang tidak dapat dikurangi gitu. Kayak misal kita punya hak untuk bekerja, tapi kayak misal pemerintah apakah udah bisa nyiptain lapangan kerja yang luas gitu loh. Kayak misal teman-teman, misal ya dari contoh yang paling dekat itu teman-teman saya yang lulusan SMK atau SMA gitu. Juga masih susah gitu cari lapangan pekerjaan, apalagi kayak mereka yang basicnya mungkin dari keluarga yang kurang mampu, kurang berpendidikan, atau kurang ya mungkin kita nggak bisa langsung bilang misal ibu jangan mengemis, itu nggak baik, atau mental pengemis gitu. Kan nggak bisa, kita harus gimana ya, harus memahami apa yang alasan-alasan kenapa mereka mengemis atau apapun gitu loh. Kayak ini saya lagi lihat ini nih, foto yang razia pengemis. Kenapa pas razia itu nyampe dari samping kanan, samping kiri, belakang, depan, itu nyampe dijaga kayak ketat gitu loh. Satu orang nyampe dipegangin 2 Satpol PP. Kan mereka bukan penjahat kan ya. Nggak apa ya, nggak merusak stabilitas keamanan negara gitulah. Harusnya lebih bisa merangkul gitu loh Kak. Itu aja sih. Oke, makasih Ricky. Berarti Ricky ini lebih menyoroti dari realitas yang ada di sekitar Ricky, sedangkan dari Anissa itu melihat dari perspektif psikologinya. Oke, dari sudut pandang psikologi udah, realitas sosial udah, aku pengen ada yang mengkritisi dari perspektif ekonomi atau politik, silahkan. Barangkali ada dari teman-teman yang mengetahui ini perspektif politik, ekonomi, atau seperti Ricky dari realitas sosial, silahkan. Izin masuk Seta. Iya, silakan Laras. Oke, sebenarnya nggak ke politik atau itu ya, karena itu juga aku masih belum paham. Sebenarnya mau berpendapat yang pendapatnya Ricky tentang alasan karena pemerintah nggak nyediain
lapangan pekerjaan, kayak kurangnya lapangan pekerjaan gitu kan. Tapi di sisi lain tuh sebenarnya dari diri kita sendiri tuh bisa loh menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ketika kita memulai usaha tuh nggak perlu modal yang banyak, dimana itu kan ya sih rata-rata emang banyak banget masalah kalau nyiptain usaha kayak gitu kan. Cuma mungkin ada beberapa usaha yang nggak perlu modal yang banyak yang bisa kita lakuin dari kita mau lulusan apa gitu kan. Terus mungkin skill yang kita punya juga bisa olah lagi, dijadiin usaha gitu. Terus aku mau itu sih, kenapa banyak banget orang-orang yang jadi pengemis gitu. Kita lihat yang di Taman Rakyat Slawi ya, pernah lihat yang anak kecil yang minta-minta nggak? Dari kalian semua sih. Mungkin menurutku itu yang pertama tuh faktor keluarga ya. Karena apa? Karena kenapa dari keluarganya sendiri tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Karena yang pertama itu masih anak-anak dan apa ya, kalau dari kecil aja udah kayak gitu berarti kan kedepannya kan pandangan mereka itu lah ngemis aja udah dapat segini, buat apa kerja, buat apa gini. Terus yang kedua mungkin itu sih faktor dari pemikirannya dengan apa ya, mungkin aja aku juga nggak tahu pemikiran mereka tuh gimana ya. Jadi mungkin senyambi mereka main terus tiba-tiba kepikiran buat minta-minta, dapat uang buat beli jajan enak, jadi itu jadi keterusan kayak gitu sih. Terus kalau dilihat lagi tuh bukan cuma anak-anak yang kayak gitu ya, yang diterasa aja, dan aku sering lihat kalau waktu pulang malam kayak gitu, apalagi kalau mungkin malam Sabtu atau malam Minggu gitu kan, ada anak-anak yang sebenarnya udah dewasa, anak-anak pang kayak gitu, yang kayak gitu kan seringnya kan aku nggak tahu itu kumpul di mana, terus bahasnya apa gitu kan. Terus kan habis itu kalau mau pulang, kalau mau apa gitu kan, nggak punya uang, nggak punya dana gitu. Jadinya kan di saat itu mungkin ada yang nebeng, terus kalau enggak minta uang buat beli makan, buat beli gini. Dan aku pernah waktu itu tuh apa ya, kayak di Margasari di tempatku pun ada yang kayak gitu kan. Waktu itu aku lagi jalan mau pulang, terus habis itu ada yang minta uang anak pang, dan aku diemin, nggak aku apa ya, nggak aku gubris tuh, jadinya tuh lebih ke merekanya marah. Sebenarnya di situ aku takut ya, di situ sendirian dan di situ tuh cowok yang minta kayak gitu. Untung udah lampu hijau sih. Dan itu tuh kayak sebenarnya bener mental mereka tuh yang harus diubah sih, pemikiran mereka yang harus diubah. Dan sebenarnya pengaruh keluarga tuh bener-bener penting di sini. Tapi mungkin kan orang-orang yang anak-anak pangai gitu kan mungkin ada permasalahan juga ya, mungkin broken home atau mungkin apa, ada masalah dengan orang tuanya, mungkin gitu sih. Dari aku gitu sih. Terima kasih. Oke, makasih Laras. Berarti Laras ini juga melihat dari sudut pandang realitas sosial dan juga pengalaman Laras sendiri ya, yang dimintain uang dari anak pang tapi pas nggak dikasih tuh malah nanti marah gitu-gitu. Nah, aku ada juga info dari teman aku sih, bukan teman tapi lebih ke saudara dekat aku. Jadi saudara dekat aku ini pernah mencoba untuk mendirikan sekolah dan juga apa ya, seperti panti rehabilitasi untuk para anak-anak yang pang ini.
teman aku kan ini punya rumah yang tidak terpakai gitu ya, dan disulap menjadi seperti panti rehabilitasi untuk mereka. Mereka di sana juga diberikan pelatihan dan juga apa ya, pelatihan lah. Tapi mereka ini malah nggak mau dilatih dan nggak mau untuk dirangkul. Mereka itu cenderung untuk bebas seakar PDW dan akhirnya itu tidak berhasil. Nah, mungkin ini juga bisa dipengaruhi oleh faktor diri mereka yang menjadi seorang remaja itu kan artinya pengen mencoba hal baru dan tidak mau membatasi diri mereka. Nah, mungkin ini juga bisa dijadikan salah satu faktor itu nggak sih, mereka tetap mengemis gitu loh, meskipun mereka udah ada balai pelatihan untuk mengembangkan minat bakat mereka, tapi karena yaitu jiwa mereka itu jiwa-jiwa bebas, akhirnya mereka lebih memilih cara cepat gitu. Itu sih yang aku pikirin juga. Nah, menurut kalian gimana nih dari pantikan aku tadi? Kalau menurutku sama sih, Seth, karena dengan kalau disamain dengan narkoba kayak gitu kan, kalau sekali nyoba terus kan kecanduan gini sama aja kayak ngemis. Kalau udah dapat uang segini, terus besoknya bisa dapat uang lagi hanya cuma ngemis, minta-minta gitu, nggak kerja, nggak ngeluarin otak mereka buat berpikir gitu kan cuma ngemis gitu kan, gitu kayak udah ke mindsetnya tuh kayak gini aja udah dapat, kenapa harus yang susah-susah. Jadi dari diri orang itu sendiri kan udah mindset kayak gitu, jadi susah juga buat ngerubah pendirian seseorang gitu sih. Oke. Ada lagi nggak yang mau menanggapi dari argumen Anissa, terus Riki, Laras? Nah, oke, Atta, silakan Atta. Suaraku udah masuk belum? Udah, Tak. Di sini aku mau nyampein pendapat kalau aku setuju sama yang dikatain Seta sama Laras yang mengenai mindset dari pengemis itu ya. Menurut aku di dalam diri pengemis itu memang sudah tertanam budaya meminta-minta gitu. Jadi mereka mengemis itu bukan karena mereka nggak mampu, tapi mereka mengemis untuk dijadikan sebagai kebiasaan karena mereka pikir mereka nggak perlu bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Jadi dengan cuma minta-minta mereka udah dapat uang yang mereka pengen gitu. Selain itu, menurut aku akar dari adanya fenomena pengemis yang dijadikan sebagai pekerjaan ini bukan karena terpaksa, karena yang pertama faktor ekonomi ya. Jadi karena dari keluarga mereka kekurangan dari faktor ekonominya, akhirnya mereka mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, yaitu dengan cara mengemis karena mereka tidak memerlukan skill ataupun modal kan untuk mendapatkan uang. Dan juga aku setuju sama yang tadi dikatakan Ricky, yang kurangnya lapangan pekerjaannya yang diberikan sama pemerintah. Jadi karena apalagi sekarang ya bonus demografi membuat masyarakat harus memiliki skill yang mampu membuat mereka bisa terjun ke dunia kerja. Namun mereka yang mengemis itu tidak memiliki skill gitu, jadi ya mereka terpaksa untuk mengemis gitu. Gitu sih Seta dari aku. Oke, makasih Atta. Ini menarik nih kalau kita berbicara mindset dan juga kebiasaan yang tertanam dari sejak kapan lah entah itu. Nah, yang aku
masih bingung adalah mindset itu tertanam sejak kapan? Apakah sejak kecil atau sejak dewasa atau sejak mereka mendapati titik terendah dari hidup mereka? Kalau misal dari mereka kecil, apakah fenomena ketika bulan Ramadan, kalau kalian tahu kan kalau misal bulan Ramadan hari terakhir itu besoknya Idul Fitri, itu ada fenomena Om jaluk zakatnya Om. Tahu kan? Nah, apakah itu merupakan salah satu penanaman mindset kepada anak kecil untuk menjadi orang-orang semacam pengemis di masa depan? Artinya mereka sudah tertanam, terdoktrin bahwa kamu bisa loh meminta uang dengan gampang kepada orang lain dengan memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, gitu. Ada yang mau memberikan komentar nggak, teman-teman? Oke, silakan Rizal. Baik, terima kasih atas waktunya, Ratu Setia Arumangi. Menurut saya, pengemis itu bukan tertanam dari sejak kecil, bukan tertanam dari dewasa. Menurut saya itu tertanam semenjak keadaan titik terendah. Karena apa? Pada dasarnya ya, kalau kita melihat orang-orang kaya yang benar-benar kaya, yang dia katakanlah dia punya penghasilan yang mencukupi, itu kemungkinan banget, maksudnya sangat sedikit banget kemungkinannya kalau dia itu punya anak itu, misalkan anak-anak itu mengemis atau bahkan orang tuanya mengemis, itu kecil banget. Lah, data menunjukkan bahwa kebanyakan pengemis itu disebabkan karena faktor ekonomi. Jadi bisa dikatakan bahwa titik terendah itu kan termasuk kayak nggak ada uang lah, atau mungkin bisa tekanan dari luar lah, atau kondisi eksternal yang tidak memungkinkan lah, dan lain-lain. Itu merupakan faktor apa tadi ya, faktor pengemis yang sangat tinggi lah gitu. Soalnya ibaratnya gini kan, kalau kita melihat di sekitar ya, apalagi anak-anak gitu kan, itu anak-anak yang pengemis gitu minta-minta, itu biasanya orang tuanya dan anaknya itu, misal gini nih, orang tuanya itu emang udah mendidik bener, udah mendidik dengan cara yang baik, dengan cara misalkan disekolahin, cuman mungkin karena anaknya itu ngerasa dia kayak butuh uang untuk melakukan sesuatu, entah misalnya kalau cowok-cowok mungkin kalian tahu, entah itu ngegame lah, kita butuh top up lah atau apa, itu kan juga butuh duit kan. Kadang anak-anak itu juga pengen kayak gitu lah. Akhirnya karena kayak selek sama orang tuanya, akhirnya dia kayak mengambil cara untuk mengemis juga. Jadi pokoknya intinya itu yang paling kuat itu menurutku itu faktor ekonomi dengan titik terendah, seperti itu. Ya, itu deh. Oke, makasih Rizal. Tapi aku mau memberikan follow up question nih. Kalau misal ditemukan mental pengemis saat mereka ada di titik terendah mereka. Namun secara realitanya ada juga orang yang pada saat titik terendah mereka malah memiliki semangat untuk bangkit dengan cara mungkin memulai usaha ataupun banting setir dan lain-lain. Artinya adalah titik terendah seperti ini pun tidak bisa menjadi salah satu faktor tunggal orang menjadi pengemis. Dalam kata lain seperti ini, ketika orang menghadapi suatu titik terendah mereka dan mereka ada kepikiran untuk meminta-minta, artinya adalah mereka memang sudah ada niat atau pemikiran bawaan, oh berarti kalau misal titik terendah ini kayaknya lebih gampang untuk meminta. Oh kalau misal keadaan seperti ini, untuk cara cepat adalah minta nih, karena seperti ini. Menurut aku sih gitu ya Zal. Atau mungkin yang lain bisa memberikan pendapat yang berbeda atau mematahkan argumen aku atau Rizal, silakan. Sebelumnya izin masuk Kak. Iya silakan Riki. Kalau menurut saya sih ya, kalau penyebutan mental pengemis itu kurang pas gitu loh. Karena mereka kan pasti juga mereka mikirnya nggak mau kalau mereka punya skill juga nggak mau mengemis. Misal gini,
misalnya kita mahasiswa pasti pernah nyontek kan ke teman. Kita itu biar apa? Biar dapat nilai misal. Kayak mereka juga mengemis biar dapat uang. Mereka mengemis biar dapat uang karena misal nggak punya skill atau bingung kayak misal kita misal saya waktu dulu nyontek ke teman. Itu karena kita udah nggak tahu bener-bener nggak tahu gimana caranya biar dapat jawaban itu. Terus kita minta ke teman, udah mepet banget misal. Kayak mereka juga udah mepet banget, udah nggak punya skill atau udah nggak punya pekerjaan. Ya itu apa ya? Ya akhirnya mengemis lah mungkin. Jadi nggak apa mungkin kita juga bisa dicap sebagai mental pengemis gitu loh. Yang penting itu jangan kayak koruptor, Kak. Itu mental pencuri. Kalau mengemis kan meminta secara terang-terangan itu paling kan cuma 2.000 atau banyak-banyak 5.000 lah. Kalau koruptor kan malah lebih diam-diam tapi lebih banyak gitu loh. Terus kayak yang tadi yang bilang daripada mengemis mending berwirausaha. Apakah kita bisa gitu loh dalam satu malam merubah seorang pengemis menjadi wirausahawan? Kayaknya susah sih. Kalau nggak bisa tadi kayak misal ada yang pengemis dirazia terus masuk dinas sosial besoknya lagi mengemis banyak kan itu nggak cuma solusi sih kayak apa sih ya tergantung worth it atau enggaknya itu tergantung ya masing-masing lah ada yang kena razia besoknya mengemis lagi terus ya kayak tadi misal ada anak jalanan atau anak pang itu bukan berarti dia mental pengemis karena jujur saya pernah punya teman kelas pas SMP itu dia anak pang itu cuma have fun gitu loh kayak jadi anak jalanan itu have fun dan dia juga nggak ngemis dia punya usaha sendiri dia punya jualan tahu kuping dia bekerja katanya ya ikut-ikutan gitu cuma buat senang-senang doang sih terus ada lagi pas saya ikut jadi sebelumnya kan saya pernah ikut program PPAPKH itu program buat anak-anak jalanan atau anak-anak putus sekolah dan di sana itu mereka ya dapat pelatihan juga kayak sebelumnya gini saya kan pernah putus sekolah jadi ikut program itu ada yang ngajak gitu ya terus di situ kumpul anak yang putus sekolah anak jalanan ada yang dari SD nggak sekolah sama sekali ya karena mereka ya bukan karena mental pengemis atau mental males gitu loh tapi karena satu dan lain hal kayak faktor keluarga atau dan juga ya kayak tadi kalau anak jalanan juga nggak termasuk faktor keluarga juga sih tapi faktor lingkungan pas ditanya kan ada yang ditanya mereka itu kenapa ikut jadi anak jalanan karena cuma buat have fun aja bukan karena mental pengemis atau apa jadi nggak bisa terlalu sangat disangkut pautkan dengan mental pengemis gitu loh cara penyebutan mental pengemis saya nggak setuju sih kak udah sih gitu aja sih. Oke, baik Riki Rizaldi. Ini diskusi kita udah mulai panas nih. Ada yang pro, ada yang kontra kan. Oke Rizal, untuk memfollow up pernyataan kamu tadi, kamu bilang mental pengemis terlalu ibaratnya kasar ya untuk penyebutannya. Apa istilah yang lebih pas kita gunakan untuk forum kali ini? Ada kritik, harus ada saran. Ya jangan pakai kata mental pengemis mungkin apa ya? Ya mungkin orang yang kurang skill mungkin nggak tahu sih kurang tahu juga kan. Yang penting jangan mental pengemis. Oke, kalau misal kita berhalus lagi dengan istilah mental meminta, apakah berkenan? Bisa sih. Bisa tapi jangan menyerang pengemis terlalu gitu loh karena kan bisa nggak sih kalau lebih nyerangnya fokusnya ke program pemerintahnya karena kan ya simple sih sebenarnya pemerintah yang kurang tanggap atau kurang program yang worth it yang apa ya yang sukses lah nggak ada buktinya kalau program pemerintah itu sukses itu sekarang udah nggak ada pengemis buktinya sekarang masih banyak kan jadi yang diserang harusnya ya yang tadi yang kayak warga negara punya hak untuk hidup, untuk bekerja, untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat kan. Apalagi tadi di pasal pasal apa tadi ya?
pasal 10A tentang hak asasi manusia, pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Barangkali itu cara mereka mempertahankan hidup dan kehidupannya, karena kan pemerintah belum maksimal gimana caranya memenuhi hak-hak mereka gitu, Kak. Sekian. Oke, baik, makasih Riki. Ini teman-teman ada yang mau menanggapi nggak? Idelia mungkin mau memberikan komentar, Idelia. Oke, Anissa, silakan Anissa. Aku tadi, Gimana? Idelia. aku izin masuk ya. Aku tadi setuju sama yang sebelumnya sih. Soalnya menurut aku juga kan kalau misal orang itu tuh bukan ngemis-ngemis kayak bukan karena males, memang dia butuh itu tuh, kan pemerintah tuh udah punya program yang itu ya, apa yang namanya ya, yang kayak baksos kayak gitu loh. Harusnya kalau emang itu udah tepat sasaran, harusnya nggak ada lagi orang yang minta-minta. Sedangkan aku perhatiin di sekitaran juga kayak masih ada yang nyasar gitu, yang harusnya dia udah mampu kok malah dapet, yang harusnya dapet kok malah nggak dapet, kayak gitu sih. Oke, makasih Idelia. Berarti Idelia ini memperkuat argumen dari Riki. Tadi aku lihat Anissa raise hand. Silakan Anissa, barangkali mau masuk. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Raseta. Jadi mungkin aku di sini mau mengelaborasi aja ya dari pendapat teman-teman. Jadi pertama ya, kalau kita tanya, kenapa sih orang itu mengemis? Kita harus lihat dulu dari background orang ini. Kenapa? Karena ada yang namanya individual differences ya, perbedaan individual. Jadi manusia tuh unik, nggak ada di dunia ini dua pun manusia yang sama gitu, yang pengalaman hidupnya sama, pemikirannya sama, emosinya sama. Dan ya makanya kita nggak bisa nggak bisa menghakimi aja gitu dari satu sisi aja. Misalnya tadi dari Riki memandangnya dari sisi orang-orang yang memang dia mengemis bukan karena dia ingin gitu kan. Makanya kemudian Riki bilang kita nggak boleh semata-mata menyalahkan pengemis aja, karena memang ya ada alasan tertentu, ada latar belakang khusus gitu bagi mereka. Tapi di satu sisi juga kita nggak bisa nggak bisa menggantungkan aja semuanya ke pemerintah. Kenapa? Karena ini masalah sosial. Masalah sosial tuh bukan masalah dari satu pihak aja kan, tapi dari berbagai pihak. Dari kita pun ikut berkontribusi gitu. Dan tadi sempat nyinggung juga ya tentang kayak dari kecil kita kadang budaya kita pas Lebaran misalnya ya, sana minta om atau tante kamu minta uang Lebaran gitu misalnya, THR gitu. Nah, menurut aku itu juga ada pengaruhnya juga sih dalam beberapa individu gitu ya. Kalau kita mau lihat individu per individu, kita singkirin dulu deh tentang masalah budaya, pendidikan, dan yang lain-lain. Ini sedikit banyaknya memang berpengaruh sama gimana dia tumbuh dewasa gitu ya. Jadinya mungkin kalau kita bilang pengemis banget sih enggak sih ya. Mungkin tadi juga di awal sempat disinggung tentang fenomena iko-ikoyan gitu kan, di mana orang jadi kayak minta-minta ke influencer-influencer gitu kan. Nah, ini kan dia bukan pengemis ya, secara literal dia bukan pengemis, tapi dia punya kebiasaan meminta-minta itu. Nah, mungkin itu juga sumbangan dari faktor tadi yang dibahas sama Raseta gitu. Aku setuju itu. Dan memang dari pendapat teman-teman tadi sebenarnya bisa dielaborasi ya. Artinya tinggal dari sisi mana sih kita lihatnya gitu. Karena aku balik lagi bilang kalau ini masalah sosial gitu. Nggak bisa diselesaikan dari pemerintah aja. Nggak bisa menggantungkan program-program pemerintah aja. Karena kalau kita, let's say kita menggantungkan ke program pemerintah ya, tapi dari masyarakatnya sendiri nggak mau mendukung program-program itu ya sama aja bohong kan. Jadinya nggak ada hasilnya gitu, nggak ada outputnya. Makanya
ya ini tugas bersama sebenarnya. Kita nggak bisa menggantungkan salah satu pihak aja. Jadi kesimpulannya ya menurut aku ya pendapat teman-teman tadi tuh sebenarnya bisa dielaborasi sih. Mungkin kayak gitu Raseta. Terima kasih. Terima kasih banyak Anissa Lut atas komentar akan elaborasinya. Keren banget ya teman-teman ya. Nah, ayo teman-teman, barangkali ada yang mau memberikan komentar lagi, masukan lagi, argumen lagi, opini juga nggak apa-apa. Silakan untuk raise hand atau langsung open mic juga nggak apa-apa. Ini masih banyak bahasan yang bisa kalian ambil nih. Dari poin A sampai poin H. Izin masuk lagi, Kak. Ya, silakan Vicky. Tadi aku mau nanggapin kata si Anissa sih. Katanya kan nggak kita sebagai masyarakat nggak harus nggak bisa cuma bergantung sama program pemerintah itu gimana ya. Terus apa yang bisa kita lakuin gitu? Apa kita bisa sama-sama menciptakan lapangan kerja gitu loh? Gimana? Mohon tanggapannya. Oke, ini aku langsung masuk, boleh nggak? Boleh, bisa langsung aja. Oke. Jadi tadi kan aku bilang ya kalau kita nggak bisa menggantungkan 100%, ya artinya 100% kita nggak bisa gantungin. Nanti sebentar. Oke, maaf tadi ada gangguan sedikit. Oke, jadi aku lanjut ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena gini loh. Tadi yang aku bilang ya, kalau program pemerintah kita nggak dapat dukungan dari masyarakatnya, juga nggak akan jalan. Nah, terus caranya gimana sih? Nah, caranya kita bisa perbaiki dulu dari tadi ya, misalnya dari sisi keluarga gitu kan. Mungkin tadi Ricky nyebut ada anak-anak pang yang memang dia punya latar belakang khusus gitu ya di keluarganya. Tadi kan katanya bukan karena dia punya mental minta-minta, tapi karena dia senang ngelakuin itu aja. Nah, ini kan tentunya ada pengaruh dari keluarga juga ya. Nah, makanya kita kan sebagai masyarakat kan punya keluarga di rumah. Kita bisa ini tanamin ke anak-anak kita kalau bukan mental, kebiasaan meminta-minta itu nggak baik gitu misalnya. Atau gimana caranya kita bisa buat kesejahteraan di keluarga supaya anak-anak remaja ini nggak cari let's say cari kesenangan atau cari perhatian di luar sana. Jadi orang tua di sini juga berperan penting ya kan. Nah, terus untuk program-program misalnya kayak bantuan sosial misalnya. Nah, kalau terus-terusan kita masyarakat terus-terusan mengandalkan bantuan-bantuan sosial itu, ya terus kapan mau berubah? Ya kan, pertanyaan realistis aja lah kan kayak gitu kan. Kalau terus-terusan menggantungkan diri ke program pemerintah juga kapan berubahnya? Kan kita di sini ingin menyelesaikan masalah ini ya kan. Jadi kita juga harus berpartisipasi gitu. Misalnya dari kita gimana caranya kita pengen tetap bantu mereka, tapi kita nggak mau nih kebiasaan ini jadi budaya yang melekat. Yang tadi di awal aku udah bilang, kita bisa bantu mereka misalnya dengan melalui lembaga-lembaga yang udah bisa menangani mereka gitu. Jadi kita tetap bisa bantu mereka, tapi melalui lembaga-lembaga itu. Dan aku setuju juga sih sama Ricky tadi bilang kita nggak boleh nyebut mental pengemis gitu kan. Karena ya kita memang harus melihat mereka sebagai manusia, itu penting ya. Jadi mungkin pendekatannya lebih humanistik gitu. Kita tadi encourage mereka untuk ngelakuin hal lain selain meminta-minta gitu. Jadi memang harus lebih humanistik. Jadi nggak kayak pakai agresi juga. Misalnya kayak di berita-berita kan banyak itu ya Satpol PP dia rahasia tapi nggak pakai dasar kemanusiaan lah, itu juga aku kurang setuju, nggak setuju malah ya.
Jadi kita gimana mau nanggepin pengemis ini, ya tetap dengan pendekatan yang humanistik, yang kita lihat mereka sebagai manusia juga, tapi kita encourage mereka, kita dorong mereka gitu ya, dorong mereka untuk bisa ngelakuin hal lain. Misalnya kita ya sebagai masyarakat di Indonesia ya, kita punya teman misalnya, punya teman yang mungkin dia kesusahan secara ekonomi atau dia punya masalah di rumah sehingga dia memutuskan untuk tinggal di jalanan misalnya. Nah, kita bisa bantu mereka gitu. Kita bisa yakinin mereka bahwa ada hal lain yang bisa kita lakuin selain mengemis gitu. Dan tapi tetap dengan menghargai mereka sebagai manusia. Mungkin seperti itu, Ricky. Terima kasih. Oke, makasih Ani Salut. Gimana Ricky? Apa ada follow up tanggapan atau bagaimana? Jadi gini ya Kak, tadi kan kata Anissa kita bisa mulai dari keluarga sendiri gitu ya. Kalau dari keluarga sendiri misal udah, terus apalagi ya? Misal gini, misal ada tetangga kita yang lagi kesusahan. Apakah kita selalu tahu gitu, apalagi sampai bantu? Mungkin hanya simpati doang kan. Kalau bisa misal ada yang kelaparan, kita nggak mungkin bisa tahu apa nyampe, ya mungkin takut sampai kayak misalnya itu mah urusan keluarga dia nggak mau ikut campur atau apapun. Itu aja udah susah apalagi yang nggak kenal sama sekali gitu loh. Dan kita kan dari tadi cuma memandang dari satu perspektif atau apapun, misal kayak oh mungkin mereka mengemis karena bla 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 karena apa gitulah. Tapi kan kita nggak pernah tanya langsung kan, ibu atau bapak itu mengemis karena apa misal, atau butuhnya apa kita terjun langsung. Ya kan enggak kan, paling enggak kasih 2.000 udah kan kelar. Karena cuma itu yang bukti nyata yang bisa kita lakuin sekarang gitu loh. Sekian sih. Oke, ini tahan dulu Anissa untuk menjawab follow up tanggapan dan question dari Ricky. Aku pengen dari teman-teman yang lain untuk memberikan suara nih terkait apa yang tadi dibilang Ricky. Mungkin dari Idelia, terus Atta, Iza Alfi, Laras, atau Rizal mau memberikan tanggapan terkait follow up questionnya dari Ricky, silakan. Ini ada nggak ya yang mau masuk memberikan tanggapan? Kalau nggak ada, mungkin Anissa bisa langsung memberikan jawabannya, Nisa. Oke. Jadi aku izin jawab ya. Gini loh, kita itu mau menyelesaikan masalah sosial ini tentunya nggak bisa dalam sekali, katakanlah sehari semalam ya. Atau mungkin dalam skala yang besar kita gimana kontribusi buat menyelesaikan masalah ini sekarang juga kan nggak bisa kayak gitu. Tapi dengan small action yang bisa kita lakuin di kehidupan sehari-hari gitu. Kalau tadi aku bilang mulai dari keluarga kita sendiri, dari saudara-saudara, bayangkan gini, satu orang di Indonesia ini, di Indonesia Raya ini, mereka mau katakanlah punya sikap prososial gitu ya, mau membantu orang-orang terdekatnya. Lama-lama kan juga jadi budaya karena jadi besar kan. Akhirnya kan bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar. Makanya kenapa aku bilang dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin, dari pengaruh-pengaruh sosial yang kita punya, power-power yang kita punya, kan setiap orang kan pasti punya power ya, punya power atas dirinya sendiri tentu, dan juga atas orang-orang terdekatnya. Jadi memang kalau kita bicara individual ya, misalkan aku yang nggak akan bisa menjangkau semua katakanlah pengemis dan gelandangan di luar sana dan orang jalan di luar sana kan. Tapi kalau aku, Praseta, Ricky, dan yang lainnya, bahkan semua masyarakat Indonesia melakukan hal yang sama, tidak menormalisasikan kebiasaan ini ya, otomatis ya
bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar kan, dalam skala yang lebih besar pastinya. Jadi maksud aku di sini adalah dari skala-skala yang kecil dulu, Riki. Jadi dari orang-orang terdekat kita, dari lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan begitu, kalau orang lain semakin banyak yang melakukan hal yang sama kan akan semakin baik kan, hasilnya akan semakin baik. Gitu. Mungkin itu jawaban dari aku. Oke, makasih Anissa atas jawabannya ya Anissa. Gini Riki, ini ada realitas sosial yang unik. Jadi pas waktu bulan Maret atau bulan April gitu ya, aku lupa tepatnya itu bulan apa, aku pernah berkunjung ke salah satu lokasi di Pantura. Dimana yang kita tahu kalau Pantura itu kebanyakan dilalui, bukan kebanyakan sih, emang dilalui oleh tronton, terus truk, terus dan lain-lain. Dan kita juga sering mendapati traffic light, di mana di traffic light itu banyak banget para yang meminta ataupun yang berlalu lalang untuk menawarkan jajanan atau kanebo dan lain-lain. Tapi suatu ketika ada banyak banget pengemis di situ. Lalu aku berkunjung ke salah satu komunitas pemerhati sosial di situ dan kita melakukan small talk. Dan aku mendapati info bahwa aku tanyakan, emang ini nggak ada campur tangan dari pemerintah daerah atau gimana? Emang pemerintah daerah itu nggak melihat realita yang ada di sini atau gimana? Padahal ini Pantura, mereka akan sering berlalu lalang melihat ternyata banyak banget warga atau rakyat mereka yang seperti ini. Dan ternyata sebenarnya adalah pemerintah daerah sudah memberikan bantuan mereka dengan cara apa? Yang pertama, mereka memberikan dana langsung berupa fresh money. Terus yang kedua, bukan rehabilitasi, seperti balai pelatihan. Mereka diberi modal. Tapi fakta uniknya adalah seperti ini. Mereka itu sadar akan untuk mendapatkan uang itu mereka harus bekerja keras. Namun mereka kurang sabar dalam melakukan hal apa yang mereka lakukan. Ya mereka harus sabar untuk menuai hasilnya. Lah itu adalah realitas sosial yang unik menurut aku. Jadi kita tidak bisa melihat menyalahkan pemerintah kalau pemerintah daerah ini tutup mata nih, pemerintah daerah ini salah sasaran nih, gini-gini nih. Enggak, ternyata kita juga harus bisa melihat kacamata dari sosial yang ada di situ. Ternyata mereka sadar, tapi mereka kurang sabar dalam melakukan proses-proses yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak mungkin kan pemerintah daerah itu setiap bulan, setiap hari itu memberikan fresh money atau bahkan modal secara terus menerus gitu. Padahal modal itu udah di follow juga dengan pelatihan. Tapi ya itu karena mereka inginnya secara instan, mereka kurang sabar. Itu sih Riki, tambahan dari aku. Mungkin ada teman-teman juga yang punya info menarik juga yang kayak tadi kita kasih contoh di forum ini. Silakan teman-teman. Izin masuk lagi Kak. Tadi kan kata Kak Seta kan bilang dari pemerintah juga udah ngasih fresh money, terus tadi udah buat apa tadi balai pelatihan juga udah ngasih modal buat usaha. Itu kan juga sama nggak sih? Biar mereka juga tadi kan ngasih fresh money, jadi kan uang ya. Jadi kan mereka juga itu masih masih ada mental meminta-minta nggak sih? Kalau cuma dikasih fresh money terus dikasih modal buat usaha tapi mereka nggak memantau mereka buat usaha apa, nggak ada pelatihan lebih lanjutnya, sama aja sih kayak kita ngasih 2.000 doang. Sekian Kak. Oke, aku izin langsung jawab ya, karena aku tahu pas waktu kemarin aku berbicara ini juga. Jadi gini, fresh money itu tidak langsung diberikan secara gelontoran dan tanpa pengawasan, enggak. Jadi mereka tuh juga harus memperhatikan list-list yang dibuat oleh pemerintah daerah. Ini uang harus buat apa? Nah, tujuan pemerintah daerah memberikan uang tersebut adalah ya tadi
yang tadi kamu bilang ya, kalau misal bagaimana kalau misal keadaannya emang lagi susah banget nih, kita nggak bisa kan semalaman ini kita bangun usaha terus bisa dapat uang 1 juta gitu gini. Nah, itu adalah salah satu cara pemerintah daerah untuk sedikit membantu gitu. Terus terkait pemantauan, ada loh pemantauan. Kita juga harus melihat di situ ada perangkat desa yang bisa memantau dari apa ya, dana-dana yang diberikan pemerintah daerah. Pasti situ ada pemantauan. Dan adanya balai pelatihan itu nggak cuma sehari 2 hari, enggak, itu program berkelanjutan. Katakanlah seperti ini. Pada awalnya yang mendaftar balai pelatihan, bukan mendaftar, terdata oleh desa tersebut yang perlu dilatih, maksudnya ikut pelatihan itu sekitar 50 orang. Hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua masih banyak. Tapi lambat laun itu berkurang. Minggu ketiga mungkin cuma 20, atau nanti minggu keempat itu berkurang lagi 10. Nah, itu maksudnya adalah bukannya tanpa pemantauan ya, tapi memang ada pemantauan, tapi ya itu mereka kurang sabar. Mereka sadar sebenarnya kalau misal cara-cara untuk meminta itu tidak baik, dan ketika mereka ingin menjadi orang yang punya uang banyak dan menuntaskan atau mengangkat derajat keluarga mereka, maksudnya derajat ekonomi ya, mereka harus sabar dalam melakukan program itu. Tapi itu kembali lagi adalah mereka kurang sabar. Gimana Ricky, ada follow up tanggapan atau dari yang lain nih? Idelia, Iza Alfi, Atta, Laras, Anissa, Rizal. Yuk, izin masuk saja. lagi Kak. Ya. Iya, izin masuk lagi Kak. Tadi berarti yang setiap dari apa yang tadi pelatihan dari minggu ke-1, 2, 3, jadi kan itu orangnya selalu berkurang ya Kak? Iya gitu. Iya, itu emang seperti itu. Kayak capek, mereka tuh capek melakukan pelatihan. Pasti kan nanti setiap minggu itu harus ada progres yang dilaporkan kan. Terus juga nanti ada pelatihan baru. Mereka banget bermacam-macam alasan, bisa aja susah, terkendala inilah, terus tidak ada waktu untuk mengoperasikannya lah, dan akhirnya mereka balik lagi ke cara instan seperti itu. Terus yang contoh yang udah berhasil sekarang kayak gimana Kak? Yang maksudnya yang bertahan sampai minggu terakhir gitu pelatihan, kayak apa kabarnya gitu? Itu aku kurang tahu ya kalau misal yang sekarang udah berhasil. Tapi kamu pernah dengar nggak pelatihan untuk ibu-ibu yang mengolah sampah plastik jadi tas kerajinan seperti itu? Nah, itu salah satunya. Itu aku bukan wawancara sih, diskusi tuh udah bulan Maret atau April tuh. Yang aku tahu sih lagi ongoing progresnya itu. Terus juga untuk orang-orang yang mungkin punya semangat berwirausaha, pasti diberikan modal itu untuk kayak buka dagang gitu-gitu. Berarti kita harus fokusnya yang itu ya Kak. Maksudnya yang tadi misal dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu terakhir misal tinggal 30 orang, berarti kan harus fokusnya 30 orang aja gitu kan. Kita kan juga nggak bisa mengubah semua orang kan. Gimana Kak? Oke. Aku ini akan kembalikan ke forum nih. Gimana tanggapan kalian terkait pertanyaan dari Ricky? Oke, kalau misal nggak ada, aku bakal coba jawab ya. Jadi, kalau misal aku boleh ngasih sudut pandang, kita tuh bukan sudut pandang. Oke, ulangi. Aku nge-hang. Ini golap. aku. Jadi gini, terkait pembinaan, itu kan misal tinggal 30 orang katakanlah. Biasanya 30 orang ini yang akan secara kontinu melakukan
progres. Nah, kalau misal orang tersebut memang sudah dirasa bisa untuk menjadi wirausahawan ataupun bisa menjalankan roda perekonomian keluarga mereka sendiri, biasanya akan dilepaskan. Tapi tidak dilepaskan secara los nemen ngono loh, enggak. Tapi mereka tetap akan ada pemantauan gitu. Terus untuk 20 orang yang keluar dari pelatihan itu sebenarnya adalah kita juga harus bukan melihat sih, tapi memberikan saran ya untuk mereka, kalau kenapa sih, gimana, kenapa kamu bisa nggak melanjutkan. Kita cari permasalahannya. Tapi masalahnya adalah 20 orang ini termasuknya banyak, sedangkan orang yang melakukan pengawasan itu sedikit. Jadi nggak mungkin dong kalau misal setiap hari aku ada ke rumahnya si A, terus mereteli gini, terus nanyain, terus mengencourage satu-satu. Nggak. Jadi sebenarnya adalah yang benar dikatakan Anissa, kita juga harus sadar gitu loh, sadar terus mengetahui kalau sebenarnya itu kita punya potensi apa sih, dan kita nggak boleh hanya bertopang dengan pemerintah. Kita nggak boleh disuapin terus gitu loh, Rik. Oke Kak, jadi kan tadi itu kan yang pelatihan tadi dari program pemerintah ya Kak. Sedangkan tadi kan katanya dari kita sendiri sebagai masyarakat umum gitu loh. Itu kira-kira gimana Kak? Kalau kita dari kita gitu loh. Kalau tadi kan dari pemerintah, sekarang dari kita itu gimana ya? Oke, ini biar forumnya nggak cuma punya aku sama Ricky, aku pengen banget nih dari teman-teman, ayo open mic. Idelia, Iza Alfi, Atta, Laras, Rizal, Anissa, yuk open mic yuk. Iza Alfi nih yang dari tadi belum open mic. Halo Iza. Halo Kak. Nah, oke. Gimana Iza? Sehat? Lagi kurang sehat Kak. Lagi itu apa namanya, gatel-gatel. Oke. Tapi masih bisa ngikutin diskusi kita malam ini nggak? Masih bisa lah ya. Oke, jadi kan dari tadi kita udah ngomong panjang lebar kan ngalor ngidul, udah mau hampir sejam juga. Nah, tadi ada follow up question nih dari Ricky Rizaldi. Kamu dengar nggak tadi pertanyaannya? Halo Iza. Ini emang Iza nggak ada suaranya atau gimana, guys? Nggak ada, Set. Oh ya, emang nggak ada. Oke, halo Iza, masih bisa nggak? Halo Kak, tadi maaf sinyalnya putus Kak. Oke. Oke, langsung aja. Aku pengen tahu dong dari perspektif kamu terkait tadi follow up question dari Ricky Rizaldi. Masih ingat nggak pertanyaannya? Bisa diulang nggak Kak? Oke Ricky, bisa diulang nggak pertanyaannya? Jadi gini, tadi kata Kak Seta kan bilang, yang tadi program-program tadi kan dari pemerintah. Nah sekarang program dari kita sebagai masyarakat yang umum itu gimana gitu loh. Nah gitu, Za. Program buat apa kayak Kak, pengemis gitu Kak. Ya mungkin Kayak menyalurkan bantuan gitu. bisa juga kamu sebagai masyarakat umum nih, terus menanggapi fenomena ini gimana? Kan kalau misal dari sudut pemerintah, itu kan upaya pemerintah adalah memberikan bantuan-bantuan, contohnya bantuan modal untuk membuild up mereka, terus juga memberikan kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Nah, kalau misal kita nih dari masyarakat umum yang nggak mempunyai kuasa akan hal seperti itu, kita bisa apa? Kalau menurut aku sih Kak. Ya Kak, gimana Kak? Lanjut, udah kok, aku tadi gitu doang. Kalau menurut aku sendiri sih Kak, mending kayak kita itu kayak
eh gimana ya pembahasannya ya? Aduh. Tenang, kita di sini nunggu kok, gak bakal ditinggal. Kayak kita tuh memberi arahan dulu sama pengemis, terus kalau bisa kita kayak mengasih mungkin bantuan, terus kita kasih arahan agar mereka tuh mau loh bekerja, karena tuh pengemis kan dalam artian meresahkan masyarakat ya Kak, menurut aku sendiri, karena kan ada berbagai cara buat kerja, mending kita jadi pengamen, kita bisa kayak kita, bukan kita maksudnya, masyarakat itu ya Kak. Lah, menurut aku sih gitu sih Kak, berarti pertama-tama kita kayak, oke lah kita ngasih bantuan dulu buat pengemis-pengemis itu, terus nanti kita kasih arahan gitu Kak. Oke, makasih Iza atas tanggapannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau masuk juga. Idelia, silakan Idelia. Oke, ada Ata, silakan Ata. Ya, suaraku masuk nggak? Masuk aman. Oke, dari aku, misal ingin menanggulangi fenomena pengemis ini dari masyarakat sendiri ya, masyarakat jangan memberikan uang ataupun barang kepada pengemis. Karena dengan membiarkan kita memberi uang kepada pengemis, itu membuat mereka tetap menjadi pengemis dan akan tetap bergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sikap inilah yang perlu diperbaiki agar kedepannya masyarakat itu sadar bahwa dengan mereka memberi uang kepada pengemis itu akan membiarkan fenomena pengemis ini tetap hidup di jalanan seperti itu. Jadi misalkan kita mau berbuat baik, memberi uang atau apa, kita bisa melalui itu lembaga-lembaga. Jadi uang yang kita berikan itu lebih tepat sasaran gitu sih dari aku. Oke, makasih Ata. Berarti Ata ini lebih menyarankan untuk kalau misalnya kita mau memberikan bantuan itu lebih terkoordinir ke lembaga-lembaga yang memang sudah terverifikasi Ata agar bisa tepat sasaran. Iya, Betul? gitu. Oke. Berarti aku mau menyambung dari tanggapan kamu Nita. Tadi kan kamu bilang kita jangan memberikan uang kepada pengemis. Ada nggak sih pengecualian dari kalimat kamu itu, kayak misal nggak apa-apa kok kita memberikan pengemis tapi dengan kriteria seperti bla 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 bla, mungkin kakek-kakek ataupun yang apa ya, memiliki gangguan apa gitu. Ada nggak Tak? Kalau dari kamu sendiri? Ya, izin masuk. Kalau dari aku, misalkan kita mau ngasih uang ke pengemis, mungkin boleh, tapi ya tadi yang kriteria yang kamu bilang, misalkan pengemisnya itu udah tua renta, jadi udah kayaknya udah nggak memungkinkan untuk bekerja gitu ya, atau enggak mungkin orang-orang yang maaf mempunyai cacat fisik gitu, jadinya mereka agak kurang mudah lah untuk bekerja. Jadi mungkin itu sih yang orang-orang yang mungkin bisa kita kasih uang gitu, Seth. Oke, makasih Ata. Ada lagi nggak nih dari teman-teman mau memberikan tanggapan tentang kriteria pengemis atau orang yang meminta yang boleh dikasih uang dari kalian pribadi ya? Gimana? Ada nggak? Idelia masih di meet nggak ya? Halo? Masih set. Oke. Iya. Jadi kalau aku ini juga
kan tadi sebelumnya aku bahas yang dari sudut pandang pemerintah gitu kan, yang salah sasaran dan lain-lain. Tapi aku juga ada sebenarnya apa ya? Aku selama ini juga sama kayak tadi. Aku nggak asal ngasih ke pengemis gitu. Jadi mungkin kalau yang emang udah tua, terus yang mungkin maaf banget cacat kayak gitu itu masih aku kasih. Cuma kalau yang kayaknya masih sehat, apalagi yang pengemis-pengemis yang kayak nyebelin kayak gitu, yang kalau nggak dikasih marah atau mintanya tuh kayak malak jatuhnya, bukan kayak minta dikasihanin, itu jujur aku malah cenderung nggak ngasih. Nah, terus aku juga mau ini sih kayak beropini. Kalau dari sudut pandang aku mungkin orang-orang seperti itu tuh bisa dari segi parentingnya. Jadi kita tuh harus parenting anak tuh kalau dia pengen sesuatu, dia tuh harus berusaha dulu, jangan dia minta langsung kita kasih. Jadi begitu mungkin saat-saat dia ada titik terbawah, jadi dia tuh bergantungnya sama pemberian orang, bukan dia berusaha. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih Delia, tanggapannya bagus banget. Eh, yang lain, mungkin Laras bisa open mic, Laras. Oke, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran kok Laras. Oke. Sebenarnya aku sendiri juga masih bingung ya buat kategori mana yang harus dikasih atau enggak. Karena sejujurnya aku pernah nemu tuh, mungkin aku bertanya ya, Seth, boleh nggak? Sama kalian sih, opini kalian Boleh, gitu boleh. kan. Jadi tuh aku pernah nemu tuh bapak-bapak udah tua tuh di tempat makan gitu kan. Jadi beliau tuh nyanyi kayak gitu kan. Mohon maaf, bapak itu tuh buta. Terus dia itu nyanyi, tapi pas waktu itu tuh ibuku tuh tanya sama pemilik rumah makan itu kan. Soalnya sebelum itu tuh diantar, bapak-bapaknya tuh diantar, terus dia tanya, ibuku tanya diantar siapa? Itu tuh diantar sama anaknya. Jadi apakah hal tersebut pantas untuk maybe seperti dikasih uang kayak gitu? Apa berarti kan ini ada apa mindset itu tuh bener gitu loh, seorang anak tuh menjadikan bapaknya tuh seperti itu. Oke, udah set gitu sih. Oke, iya ini pertanyaannya Laras juga aku baru kepikiran ya. Emang nggak menutup mata kita bahwa di sosial kita tuh ada, in our society tuh ada yang seperti itu. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian pernah kan pasti mendapati fenomena yang seperti ini juga. Nah, menurut kalian gimana? Gimana tanggapan kalian nih? Terus yang kayak gitu dikasih uang atau enggak? Takutnya kalau misal dikasih uang pun nanti uangnya itu masuk ke kantong si anak, iya enggak sih? Tapi kalau misal kita enggak ngasih, ada rasa bersalah dalam diri kita. Oh ya, nih Rizal, silakan Rizal, masuk aja. Oke, baik. Sebenarnya aku mau masuk sedikit aja sih, nggak usah banyak-banyak. Jadi gampangnya gini nih, misalkan ada pengemis, kita secara tidak langsung tidak tahu nih latar belakang mereka, kecuali kalau kita tanya. Kalau menurut aku sendiri ya, kita lihat dengan faktor U aja deh. Ini soalnya yang bisa membedakan. Kalau misalkan dia masih muda mah, jelas kita tolak dong karena dia masih muda. Kalau kalau dari aku, misalkan entah dia diperlakukan sama bosnya lah, apa-apalah, atau inilah. Kalau aku sih simpel sih, kita husnuzon aja, kita niatnya sedekah. Entah dia urusan apapun, yang penting kita udah niat baik gitu loh. Kalau hal ini kita terapkan di seluruh Indonesia pun, aku yakin maksudnya pasti akan tentram lah ekonomi Indonesia lah gitu. Jadi yang penting niat kita baik aja, husnuzon aja gitu loh. Gitu aja. Sekian.
Oke, makasih Rizal. Berarti ini Rizal juga menyoroti terkait niat batin kita ya. Yang penting kita husnuzon, urusan dia mau berbohong atau enggak kita serahkan ke yang atas. Betul Rizal? Betul sih kayaknya sih. Oke lah. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau masuk lagi sebelum waktunya habis nih. Soalnya masih ada satu bahasan yang menarik. Izin masuk lagi Kak. Oke, silakan Ricky. Aku mau mendukung statement dari Kak Seri sih. Maksudnya gini deh, kalau kita mau membantu atau memberi bersedekah gitu ke orang, ya nggak usah pakai banyak kriteria lah kayak milih pasangan gitu. Maksudnya kalau kita nggak mau ngasih uang, yang ngasih makanan kan bisa, mereka juga pasti tetap menerima kan. Intinya kan sedekah, udah nggak ngasih, seuzon lagi. Misal, masih muda kok ngemis, mungkin karena malas atau apapun. Mending kan ngasih apa-apa, kayak misal makan atau apa, kan udah dapat ya pahala daripada udah nggak ngasih, seuzon lagi malah dapat dosa. Sekian sih. Oke, makasih Rizal. Rizal, Ricky. Tapi gini, Ricky. Aku pernah baca di salah satu jurnal, aku lupa itu jurnal apa gitu. Kalau nggak salah dari UII atau UIN gitu. Intinya adalah kita memberikan uang kepada orang yang masih mampu, sebenarnya adalah kita bisa mendapatkan dosa. Dosa kenapa tuh? Dosa karena apa ya? Sama saja mendukung orang tersebut untuk tidak mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan. Tuh, nikmat apa tuh? Yaitu nikmat kesehatan badan, terus kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam melakukan aktivitas mereka. Artinya adalah kita membiarkan mereka terombang-ambing, kita membiarkan mereka bermalas-malasan. Nah, itu menurut aku adalah pentingnya kita memilih-milih mana sih yang perlu kita berikan, karena berdasarkan jurnal yang pernah aku baca, itu udah Sinta berapa tuh, itu bisa menimbulkan dosa juga untuk kita gitu. Makanya aku mengangkat tema ini sebenarnya karena itu juga. Itu Ricky. Izin masuk lagi Kak. Maaf tadi kan saya bukan bilang ngasih duit gitu loh Kak. Saya bilang tadi ngasih makanan gitu loh. Jadi ya bukan ngasih uang, ngasih makanan. Kayak kalau uang mungkin takutnya gimana, tapi kalau kita mau niat sedekah kan bisa makanan gitu loh. Jadi tadi aku nggak bahas uang gitu loh Kak. Oke, maaf kalau misal aku salah poin gitu. Oke. Ini masuk ke pembahasannya Laras nih ya. Tadi ada yang mau nanggapin nggak nih? Kasian banget nih pertanyaan Laras belum dijawab ya. Mungkin gini sih Laras, menjawab pertanyaan yang kamu, kita bisa lihat dari jawaban dari Rizal juga sama Ricky. Yang penting kita berhusnuzon aja, terus juga urusan akan dikemanakan uang itu kita serahkan aja ke keluarganya. Syukur-syukur bisa membantu pengobatan bapaknya sih, itu ya. Mungkin karena kan kita nggak tahu kan niat seseorang itu gimana, itu sih. Gimana Laras? Nggak ada tanggapan sih, Seth. Oke. Teman-teman ada yang mau masuk nggak nih sebelum kita masuk ke pembahasan terakhir banget? Pasti kalian juga udah bosen kan? Aku tahu. Akhirnya aku juga bosen. Gimana teman-teman? Ini yang pembahasan yang tadi dicukupkan, terus kita beralih ke pembahasan terakhir atau mau yang masih gimana? Oh siap, nih Riza semangat banget nih. Oke lah, mumpung masih semangat ya, jadi kita masuk ke pembahasan yang terakhir terkait meminta dengan cara mengamen. Nah, dimana kita mengetahui para pengamen itu kebanyakan adalah yang masih sehat jasmani dan rohaninya. Meskipun kita abaikan latar belakangnya deh. Tapi secara realitanya pengamen ini kebanyakan adalah mereka yang masih muda atau om-om atau bapak-bapak. Dilemanya adalah ketika kita mau memberikan uang kepada pengamen, apakah ini merupakan salah satu kategori meminta dalam tanda kutip mengemis, maksudnya bentuk lain dari mengemis, atau
itu merupakan salah satu cara kerja mereka dengan cara seni ya. Nyanyi kan itu seni kan, terus main alat musik itu juga kan seni. Apakah itu merupakan suatu pekerjaan? Gitu, itu yang masih menjadi dilema aku sih saat ini. Nah, untuk kalian bagaimana nih untuk menyikapi hal semacam itu? Silakan. Oke, Anissa, silakan Anissa. Tadi sebelumnya ini ya izin konfirmasi. Tadi pertanyaannya gimana? Ini ya yang pakai seni apa tadi? Iya, yang pengamen. Pengamen itu kan orangnya biasanya masih muda, masih kuat jasmani rohani. Itu merupakan bentuk lain dari tanda kutip mengemis atau memang itu apa ya, pekerjaan mereka dengan cara berseni gitu. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya kesempatannya. Mungkin aku bakal ngasih pendapat atau opini aku ya tentang hal itu. Menurut aku sih itu kalau pengamen yang dia benar-benar ini ya benar-benar bernyanyi dan bermusik ya, menurut aku itu nggak termasuk ke dalam pengemis sih, menurut aku ya, karena dia ada effortnya, dia ada usahanya, setidaknya ya dia nyanyi kan juga capek kan, pasti ya keluar suara juga, terus yang katakanlah mungkin bawa alat musik gitar atau apa, mereka setidaknya punya effort lebih untuk dapat uang gitu dibandingkan dengan orang-orang yang memang masih sehat, masih muda tapi dia minta-minta gitu ya. Menurut aku sih kayak gitu, Seth. Terima kasih. Oke, makasih Anissa. Yang lain? Oke, ada Iza Alfi, silakan Iza. Izin masuk ya, Kak. Aku sih setuju sama yang dibilang sama Kak Anissa, karena emang pada dasarnya itu kalau orang pengemis sama pengamen itu lebih dianggap kayak pengemis itu gimana ya, rendah gitu Kak. Padahal kadang kan ada pengemis yang masih muda, kan pasti pandangan orang tuh pada bilang, ngapain sih nggak kerja, apa gimana. Kan kalau pengemis sendiri itu yang dikatakan Kak Anissa kan benar, ada kayak punya bakat, terus di apa sih namanya, dikeluarin gitu loh bakatnya. Oh dia bisa nyanyi, jadi ya udah daripada nggak ada kerjaan kan ada usaha, dia keluarin bakatnya gitu sih Kak. Menurut aku sendiri lebih baik dipandang jadi pengamen gitu Kak. Terima kasih. Oke, makasih Iza Alfi buat sudut pandangnya. Yang lain nih, barangkali ada yang mau masuk. Laras bisa masuk nggak Laras buat menanggapi pertanyaan terakhir? Oke. Kalau menurutku ya, aku setuju juga sih sama Anissa sama Iza ya, karena mereka memberikan sebuah nyanyian gitu kan. Jadi uang yang masuk ke mereka juga sebenarnya kalau menurutku nggak bisa disamain sih sama kita memberi ke mohon maaf pengemis kayak gitu kan. Jadi dengan mereka menyanyi secara tidak langsung pun kita mendengar, mungkin kalau yang punya bakat gitu ya, yang nyanyinya enak, kalau yang nyanyinya enggak juga ya gimana gitu kan. Jadi tuh kitanya tuh ada rasa apa ya,
aduh ngeblank anjir. Jadi tuh kitanya tuh terhibur gitu loh dengan nyanyiannya. Jadi uang yang masuk dengan mereka tuh kayak apresiasi mereka sudah menghibur kita, sudah menyanyikan sebuah lagu kepada kita. Mungkin gitu sih. Oke, makasih Laras. Oke lah, mungkin untuk pertanyaan terakhir aku cukupkan aja ya. Kita masuk ke yang paling terakhir banget nih. Kalau dari kalian, sudut pandang kalian ada saran apa untuk permasalahan pengemis seperti ini? Bukan pengemis, permasalahan meminta-minta seperti ini. Silakan. Aku pengen kali ini kalian semua memberikan suara sih. Kalian udah terakhir banget, habis itu kita selesai. Mungkin bisa dimulai dari Ricky. Silakan Ricky. Oke Kak, bisa tolong diulangin lagi Kak tadi Kak. Jadi kan kita udah ngobrol nih, diskusi panjang lebar, mulai dari latar belakang, terus rumusan masalahnya, terus juga kita udah tadi pro kontra gitu-gitu kan. Nah, ada nggak sih saran atau solusi dari kamu terkait permasalahan seperti ini? Selain apa yang tadi kita udah bicarakan. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kayak tadi mungkin lebih spesifik ya. Kalau mungkin kayak pengemis yang udah tua sama yang masih muda. Kalau yang masih muda itu masih bisa lebih gampang diarahin gitu loh. Karena kan secara dari tenaga, dari pikiran masih bisa berkembang. Kalau yang udah tua kan susah. Jadi ya mungkin ya itulah tadi yang balai pelatihan atau apapun. Itu sih Kak. Oke, makasih Ricky atas tanggapannya. Selanjutnya aku mau dengar dari Atta. Silakan Atta buat open mic. Ya, izin masuk. Kalau dari aku sih, kayak yang aku tadi bilang ya, untuk saran iya, harap kita nggak usah ngasih, bentar. Kita nggak perlu ngasih uang ke pengemis gitu supaya mereka tidak bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan itu aku setuju juga sama yang dikatakan Ricky. Misalkan diberi pelatihan-pelatihan seperti itu untuk menambah soft skill dan hard skill sehingga pengemis tersebut bisa mendapatkan pekerjaan ataupun bisa membuka pekerjaan sendiri sehingga tidak kembali menjadi pengemis di jalanan. Terima kasih. Oke, makasih Atta atas tanggapannya. Lanjut ke Laras. Silakan Laras. Oke. Dari tadi kita lihatnya kan dari gimana nggak ada pengemis itu gimana, dalam tanda kutip itu pengemis itu gimana nih cara penanganannya, tapi gimana juga biar pengemis itu nggak makin banyak. Mungkin dari diri kita sendiri itu kayak menjaga keluarga kita gitu, biar budaya meminta-minta itu tidak dijadikan budaya gitu. Jadi nggak, untuk kedepannya tuh tidak menambah permasalahan dari budaya meminta-minta itu. Mungkin itu sih. Oke, makasih Laras atas tanggapannya. Bisa lanjut ke Idelia. Halo Idelia, tadi udah belum ya? Sorry banget, ngeblank. Halo Idelia. Iya. Oke. Maaf Belum banget kan ya? Flores, aku lagi iya. Belum. Oke. Kalau aku yang kayak aku tadi bilang itu sih sebelumnya, aku lebih kenekenin dari penanaman keluarga gitu biar sikap itu tuh nggak muncul terus-menerus. Jadi mungkin dari segi orang tuanya tuh kalau ngasih apa-apa ke anak tuh jangan asal ngasih, tapi harus ada usahanya dulu gitu.
Oke, makasih Idalia. Bisa dilanjut mungkin ke Rizal. Mau ngasih nggak, Zal? Mau ngasih tanggapan terakhir nih. Boleh deh, karena tadi katanya harus semua yang ada di forum. Ya udah nggak apa-apa. Iya sih, harus sih. Jadi aku simpel aja sih, nggak usah ribet-ribet. Kalau dari aku, solusi untuk mengatasi permasalahan pengemis ini, yang pertama itu jelas dari internal kita sendiri, dalam artian kita harus kita harus membangun lingkungan kita. Sebelum kita melihat lingkungan orang lain, kita juga harus bangun lingkungan kita sendiri supaya baik dulu. Misalkan yang udah berlalu, pengemis itu udah banyak di Indonesia, biarlah. Cara kita ya mengurangi dan mencegah gitu. Jadi dengan cara kita perbaiki diri dulu, introspeksi diri dan yang lain, terus juga lama-lama kalau semuanya udah baik, cara perlahan akan menipis sendiri. Seperti itu, Mbak Seta. Oke, makasih Rizal atas tanggapannya. Yang terakhir nih, Anissa. Silakan Anissa. Oke, kalau dari aku sih sama ya kayak teman-teman yang lain. Intinya kolaborasi aja lah dari masyarakat sama pemerintahnya sendiri, dari kita sendiri juga. Ya kalau bisa lakuin perubahan-perubahan kecil, kenapa enggak kan? Kan perubahan-perubahan kecil juga bisa jadi besar kalau terus-terus dilakuin. Mungkin itu aja, Reseta. Oke, makasih Anissa Lut dan makasih juga untuk teman-teman yang memberikan tanggapannya pada forum diskusi kali ini. Ini jam udah menunjukkan pukul 21.25 yang artinya udah cukup malam ya untuk kita-kita. Barangkali mungkin kalian mau nugas juga. Sebelum aku mengakhiri forum diskusi kali ini, ada closing statement dari aku terkait FGD kali ini. Jadi permasalahan sosial itu memang tidak lepas dari kehidupan kita. Banyak banget permasalahan yang ada di sekitar kita yang memaksakan kita memang harus membuka mata kita. Karena apa? Karena kita merupakan bagian dari entitas tak terpisahkan dari lingkungan sosial kita. Dan adapun fenomena pengemis seperti ini, sebenarnya kita bisa memilah dan memilih dulu nih. Adapun tujuan memilah dan memilih ini adalah agar kita bisa memutus atau setidaknya mengurangi rantai meminta-meminta ini. Dengan cara yang pertama solusinya ada dari internal dan eksternal. Dari internalnya adalah kita harus membuild up pikiran kita, terus juga lingkungan keluarga kita agar percaya akan kemampuan diri kita sendiri, yang mana nantinya ketika kita percaya akan kemampuan diri kita sendiri, kita bisa membangun keterampilan kita dan akhirnya bisa menghentikan pemikiran bahwa jalan pintas itu ada gitu. Terus juga kita harus memprotek keluarga kita, membantu keluarga kita ketika ada yang kesusahan, jadinya tidak terjun ke hal-hal yang semacam meminta itu. Dan dari pihak eksternal, yaitu dari usaha preventif untuk mencegah timbulnya pengemis dengan cara mungkin penyuluhan sosial, terus juga bantuan sosial dan bimbingan sosial serta perluasan kesempatan kerja. Terus juga ada usaha represifnya atau setelah adanya pengemis itu mungkin bisa dilakukan usaha rehabilitatif. Dan untuk saran untuk pemerintah adalah sebaiknya adanya penyelarasan dan juga perbaikan dalam pemberian target bantuan sosial agar tidak salah sasaran. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas waktunya dan juga perspektif kalian yang luar biasa banget. Aku acungi jempol, keren-keren banget. Aku sampai wow, keren sih ini, ternyata kalian otak-otak kita sangat bekerja ya kalau malam-malam gini. Oke, makasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu di FGD kedua yang akan dilaksanakan mungkin bulan depan. Aku berterima kasih banget untuk kalian yang hadir dan memberikan tanggapan. Semuanya memberikan tanggapan sih, keren banget. Oke, aku cukupkan sekian FGD 1 Divisi Sosial Fokus Undip hari ini, tanggal 12 November 2021. Aku akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.